Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kick. Film ini rilis tahun 2014, menceritakan tentang seorang pemuda yang suka dengan semua kegiatan yang mengacu adrenalin, menggunakan kelebihannya untuk bisa menyelamatkan semua anak-anak yang menderita penyakit mematikan. Bahkan ia rela melupakan cintanya demi menyelamatkan anak-anak yang ia sayangi tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Sania Mehra selalu sibuk menghabiskan waktu untuk bekerja hingga membuat Brijes ayahnya merasa khawatir dan berusaha untuk bisa mencarikan jodoh yang tepat untuknya. Hingga ayahnya mulai membuat drama dan membuat Mehra mau tidak mau menemui pria yang dikatakan oleh ayahnya. Penerbangan yang telah berhasil dilalui dengan baik membuat Himanshu nyaman ketika berbincang dengan Mehra di kereta untuk menuju pusat kota di London. Himanshu juga mengatakan tidak ingin menikah terlebih dahulu sama seperti Mehra, namun kedua orang tuanya menjodohkannya dengan Mehra. Mendengar hal itu, raut wajah Mehra berubah dan membuat Himanshu tahu kalau Mehra merindukan pria lain. Namun Mehra tidak mengakuinya, hingga terus-menerus Himanshu memaksanya untuk membuat Mehra bercerita. Pria yang selalu membuat keonaran adalah pria yang bisa merebut hatinya. Pria tersebut bernama Devil Al Singh yang biasa dipanggil Devi. Mehra atau Sania mengakui mencintainya saat pandangan pertama, namun ia belum mau mengatakan secara langsung kepada Devi. Begitu juga dengan Devi yang saat itu menyelamatkan pelarian temannya Vindi di pernikahannya. Hey bapu, तूने सबको यहाँ बुलाया? तो बच्ची? मम्मी के बिना शादी करना गलत लग रहा था. Setelah pertemuan itu, Devi masih ingin terus menemuinya. Tapi Sania selalu menghindarinya dan sering mengusirnya. Semakin sering dihindari, semakin Devi berani mengungkapkan kalau ia benar-benar mencintainya. Kali ini Devi kembali bertemu dengan Sania dan lagi-lagi ia mengungkapkan kalau ia mencintai Devi. Dalam kesempatan itu juga Devi menceritakan tentang ayahnya yang merupakan salah satu mafia. Hingga Sania tidak bisa mempercayai kegilaan yang dimiliki ayahnya dan anaknya hampir sama saja. Sania kembali terkejut ketika melihat ibu Devi, sama seperti putranya dan suaminya yang banyak bertingkah konyol di hadapannya. Namun ia menyukai Sania. Mengetahui satu keluarga merupakan pecandu alkohol, Sania benar-benar terkejut. Sebelum pulang, dengan cepat ibu Devi melamar Sania untuk putranya. Devi sangat terkejut dan mencoba menegaskan ia belum bisa menerima Devi menjadi istrinya. Mendengar hal itu, ibu Devi malah memeluknya dan meyakini kalau Sania adalah orang yang tepat untuk mendampingi putranya. Kata-kata tersebut terngiang di sepanjang perjalanannya menuju kediaman. Hingga Sania menerima lamaran tersebut dan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Mendengar masa lalu Devi, Brijes benar-benar tidak habis pikir dengan pria yang dipilih oleh putrinya. Namun Sania memintanya untuk bisa menemuinya saat Devi berkunjung ke rumah mereka. Mau tidak mau Brijes berbincang dengan Devi walaupun ia merasa sangat tidak nyaman. Terlebih saat Devi mengungkapkan ingin melamar Sania sebagai istrinya. Hingga terlontar perkataan yang membuat Devi sangat tersinggung dan meninggalkan rumah tersebut. Sania mengakhiri ceritanya kepada Himanshu dan mengungkapkan kalau itu adalah kali terakhirnya ia bertemu dengan Devi. Setelah tiba di kedai kopi, Himanshu menceritakan pengalamannya. Ia yang merupakan polisi memiliki banyak jam terbang untuk melakukan banyak tugas dan selalu berhasil bila diberikan misi baru oleh instansinya. Namun ia hanya satu kali mengalami kegagalan dan membuatnya kehilangan target 700 course yang harus ia selamatkan. Bahkan sampai saat ini ia tidak tahu keberadaan pencuri itu di mana. Bahkan ia tidak mengenalinya, namun hanya mengenalnya dengan sebutan Devil. Himanshu kembali meneruskan ceritanya dan mengungkap ia pernah mendapatkan sebuah paket yang isinya sangat mengejutkan semua rekan kerjanya. Himanshu terkejut ketika tahu surat tersebut dari Devil.
Hingga dengan cepat Himanshu meminta petugas lain untuk bersiap menangkapnya. Semua petugas bergerak namun lagi-lagi mereka gagal karena Devil berhasil mencuri 50 crore dari Pandey. Himanshu berpikir keras untuk bisa menemukan Pandey dan juga Devil. Sebelumnya mereka curiga karena Pandey bukanlah siapa-siapa namun memiliki uang sebanyak itu. Pandey yang telah ditemukan menangis dan mengucapkan kalau uang 50 crore tersebut adalah milik menteri. Ia juga mengungkapkan kalau Devil menggunakan topeng untuk mencuri. Menteri yang tahu uang-uangnya hilang meracau di hadapan Himanshu untuk bisa menemukan Devil. Himanshu mendapatkan telepon dari Devil tidak menyadari kalau posisinya ada tepat di atas tempatnya berdiri dan kata-kata yang ia ingat sampai saat ini adalah pecundang. Himanshu mengakhiri ceritanya dan mengungkapkan ia ingin sekali menemuinya, bahkan menggunakan kata loser sebagai petunjuk untuknya menemukan Devil. Tapi tiba-tiba Devi hadir di tengah-tengah Sania dan Himanshu menanyakan alamat pada mereka. Himanshu tidak memperhatikan secara detail, namun Sania terperangah melihat kehadiran Devi di dekatnya. Himanshu disambut bahagia oleh keluarga Sania, tapi ia masih teringat pertemuannya dengan Devi yang menanyakan alamat Dr. Ansari yang merupakan spesialis bedah syaraf. Untuk memenuhi rasa penasarannya, Sania menemui Dr. Ansari yang menjelaskan kalau Devi mendatanginya karena mendapatkan rujukan dari Jayan Verma di Delhi. Ia menderita retrograd amnesia, yaitu hilang ingatan. Dr. Ansari menjelaskan kalau Devi terjatuh dari lantai 7. Sania meminta izin untuk bisa merawat Devi hingga ia mengingat semuanya lagi karena ia mengenalnya. Dr. Ansari mengiyakan bantuan yang diminta oleh Sania. Dengan cepat, Sania menemui Devi dan mengatakan ia adalah dokter pengganti dari Dr. Ansari. Sania mengatakan ia mengenal Devi dan memintanya untuk ikut ke rumahnya karena ia yakin metode ini bisa berhasil. Devi bangkit dari tempat tidurnya dan menelpon dokternya di Delhi untuk mengucapkan terima kasih karena laporan palsunya telah membuat Sania terpedaya. Miss lain memang ia ciptakan setelah masuk ke kediaman Sania. Bridges terkejut ketika melihat kehadiran Devi di kediamannya. Devi mulai memainkan perannya dan pura-pura tidak mengenalnya sambil menunggu Sania menjelaskan pada ayahnya. Sementara Himanshu bersama timnya terus menargetkan menangkap Devil yang diketahui mengenal Shiv yang tidak ia ketahui telah meninggal ketika menjalani perawatan di rumah sakit. Namun tiba-tiba Shiv bangkit kembali dan tertawa di hadapan dokter sambil menjelaskan kalau ia mampu menahan napas selama 15 menit untuk mengelabui semua tim dokter. Ia juga menjelaskan kalau ia tahu kalau Jayan dokternya telah membantu korban yang telah dirampok oleh Devil. Shiv menekan Jayan untuk mengatakan keberadaan Devil, tapi Jayan tidak mengakuinya hingga Shiv tidak bisa mengendalikan emosinya dan menghabisi Dr. Jayan. Namun ia merasa kesal karena ia tidak mendapatkan informasi tentang Devil. Pengawalan ketat dilakukan untuk pejabat penting di Polandia. Himanshu dan Shiv yang berada di mobil tersebut masih merencanakan menangkap Devil. Sementara Devi yang tahu keberadaannya telah dicium oleh Himanshu terpaksa mengubah rencananya. Ia menemui Sania dan Himanshu yang tengah berbincang di balkon sambil membawakan sebotol minuman. Himanshu menerimanya tanpa curiga sedikit pun dan bersamanya menikmati minuman tersebut sampai Himanshu mabuk dan meracau banyak hal. Termasuk ambisinya untuk menghabisi Devil yang sangat ia cari. Devi yang berpura-pura mabuk mendengar pernyataan kalau Himanshu tidak akan menikah dengan Sania sebelum ia menangkap Devil. Mendengar hal itu, Devi mengakui dirinya Devil dan menyodorkan kedua tangannya untuk bisa diborgol dan dibawa ke kepolisian India. Tapi Himanshu tertawa mendengar hal itu dan melanjutkan menikmati minuman tersebut, lalu meninggalkan Devi ketika ia merasa lelah. Himanshu mengamankan gedung Charity Ball, tempat Bridges memberikan sambutan kepada tamu-tamu yang datang. Semua penembak jitu telah disiapkan di sudut-sudut strategis. Devil sendiri telah bersiap dan meletakkan semua barang-barang yang akan ia gunakan untuk aksinya. Setelah memasuki gedung tersebut, bersama Sania ia mencoba mengalihkan petugas yang memeriksa mereka. Dalam kesempatan itu, Bridges memperkenalkan Sania kepada Shiv yang juga hadir dalam acara tersebut. Dalam pembicaraannya, Shiv mengakui telah menghabisi banyak orang menggunakan tangannya, terlebih orang-orang yang telah mengambil uang-uangnya. Mendengar hal itu, Devil mencoba mendekati Shiv dan mengalihkan pembicaraan mereka. Targetnya ingin mengambil uang Shiv. Di tengah acara tersebut, Himanshu mendapatkan informasi pembeli kalung yang ia temukan adalah Sania. Hingga ia menyadari kalau Devi adalah Devil, hingga mencurigai Sania menyembunyikan sesuatu darinya.
Di tengah-tengah kesadarannya, Himanshu tidak menyadari kalau Devil tengah memulai aksinya dan mengacaukan pertemuan Shiv dan berhasil mengambil uang milik Shiv. Semua petugas meninggalkan tempat itu dan beralih untuk menangkap Devil. Mereka tidak mau kehilangan buronan mereka lagi. Devil yang berhasil mengambil kendaraan melarikannya dengan kencang dan menimbulkan keonaran di jalan raya yang kebetulan masih sangat lengang. Himanshu yang tidak mau kembali gagal meninggalkan mobilnya dan berlari mengejar Devil sambil mengatur strategi yang akan ia gunakan. Himanshu naik ke salah satu truk kemudian melompat hingga ia berhasil tiba di atap bus yang dikendarai oleh Devil. Bus tersebut dikepung dengan semua petugas polisi Polandia termasuk helikopter yang mengawalnya karena mereka khawatir Devil melakukan hal yang nekat terhadap Himanshu yang berhasil bergelantung di bus miliknya. Hingga satu gerakan Devil berhasil melempar Himanshu dari busnya dan menabrakkan mobil terparkir ke arah helikopter yang terbang rendah. Melihat hal itu, Devil menginjak gas bus tersebut dan berniat untuk menabraknya dan di saat bersamaan Himanshu menarik pelatuknya serta Devil yang melihat hal itu langsung memainkan setir kemudi untuk pindah jalur hingga dengan cepat bus tersebut masuk ke sungai melalui pembatas yang telah ia tabrak. Devil teringat bagaimana untuk pertama kalinya ia berubah menjadi Devil. Ia yang keluar dari sebuah toko bunga terkejut melihat sepasang suami istri terjatuh dari gedung bertingkat yang ada di dekatnya. Ia menemukan secari kertas yang menuliskan tentang jati diri korban tersebut. Korban yang bernama Anil Singh dan Nandini memiliki penghasilan 30.000 dan seorang putri bernama Jumki. Mereka sangat bahagia namun tiba-tiba Jumki pingsan dan mereka harus melarikan putri mereka ke rumah sakit. Keduanya sangat terkejut ketika tahu kalau Jumki menderita tumor ganas dan mereka membutuhkan uang banyak untuk bisa menyembuhkan Jumki. Semangat hidup mereka hancur melihat keadaan Jumki hingga mereka tidak sanggup dan memutuskan untuk bunuh diri bersama. Di dalam surat tersebut mereka menuliskan kalau Jumki telah mereka titipkan di panti asuhan. Devi mendatangi panti asuhan tempat Jumki dirawat. Sampai di tempat itu Jumki menanyakan keberadaan orang tuanya yang tidak kunjung tiba menemuinya di tempat itu. Devi tidak sanggup melihat penderitaan itu langsung memeluk Jumki dan menangis. Devi dengan cepat menemui ayahnya dan memintanya untuk mengeluarkan semua uang yang mereka miliki untuk bisa mengobati Jumki. Namun semua uang tersebut dinyatakan kurang oleh tim dokter sebanyak 11 lakhs. Devi diminta dokter Jayan untuk menemui komisaris rumah sakit, Shiv yang saat itu menduduki jabatan tersebut. Ia mencoba mengatakan peminjaman uang 11 lakhs pada Shiv tapi ia melihat kekejaman yang dilakukan oleh Shiv terhadap karyawannya dan memberikan 100 rupiah kepada Devi yang meminta bantuannya. Devi mengucapkan terima kasih dan mengucapkan ia tidak akan melupakan yang terjadi hari ini. Devi kembali meminta bantuan kepada menteri yang merupakan ibu mertua dari Vinci temannya. Namun ia meracau dan mengusir Devi dari hadapannya. Melihat apa yang dilakukan menteri tersebut, Devi hanya duduk di hadapannya sambil memohon untuk bisa membantunya. Semua terperangah dengan apa yang dilakukan oleh Devi hingga pintu hari ibu mertua Vinci terbuka hatinya dan memberikan uang yang dibutuhkan oleh Devi. Jumki mulai menjalani operasi setelah uang disetorkan Devi ke pihak rumah sakit. Sementara Devi menunggu di luar ruang operasi. Namun ia terkejut ketika tahu kalau Jumki tidak bisa diselamatkan. Air mata Devi mengalir deras menatap tubuh lemah Jumki, tapi ia terkejut ketika melihat Jumki membuka matanya dan memberikan isyarat untuknya mendekat. Devi menangis dan meminta Jumki untuk selalu tersenyum. Devi meninggalkan ruangan tersebut dan melihat anak-anak panti tersenyum sambil bertepuk tangan karena senang melihat Jumki berhasil diselamatkan. Tak lama Jayan datang dan mengatakan semua anak-anak tersebut menderita hampir sama seperti Jumki. Ia meminta dokter melampirkan nama-nama anak-anak yang menderita sama seperti Jumki. Vinci yang mendengar hal itu terkejut dan mencoba meyakinkan kalau Devi benar-benar melakukan hal tersebut. Devi mengiyakan dan ia akan menolong semua penderita dan menjadikan sensasi yang ia ciptakan untuk bisa menolong mereka. Sania yang tahu hal itu dari ayah Devi merasa terharu terlebih ketika ayah Devi mengatakan ia sangat bangga memiliki putra seperti Devi dan hanya kematian yang bisa menghentikan aksinya. Himanshu menemui Devil yang tengah berpesta dan mengucapkan terima kasih karena aksi Himanshu semua uang curiannya terendam di dalam sungai. Ia mengakui sensasi saat ia kalah sangat menyenangkan karena untuk pertama kalinya ia kalah terhadap Himanshu hingga ia menyebut dirinya sebagai loser.
Himanshu tersenyum dan Devil yang melihat keadaan sekelilingnya tertawa karena ia telah dikepung dengan orang-orang Himanshu yang diperintahkan. Devi mengungkapkan ia akan merampok dana partai tanggal 14 November sebanyak 500 crore untuk menyelamatkan anak-anaknya. Shiv dan rekannya mulai menyiapkan uang partai mereka untuk bisa disembunyikan dari Devil. Himanshu sendiri mengawasi pergerakan Devi dari mobilnya, namun ia tidak menyadari Devil tengah beraksi melumpuhkan penjaga uang di loker Shiv. Satu persatu penjaga itu dilumpuhkan hingga banyak penjaga lain yang datang memberikan bantuan untuk memberikan pelajaran kepada Devil. Devil memasuki ruangan demi ruangan untuk mencari keberadaan uang-uang yang ia incar. Namun lagi-lagi ia masih harus berhadapan dengan orang-orang Shiv yang lebih tangguh dan membuatnya tersungkur berulang kali. Shiv mendekati Devil yang telah tidak sadarkan diri. Ia tertawa penuh kemenangan karena akhirnya berhasil melumpuhkan Devil, namun ia terkejut ketika Devil sudah berdiri di belakangnya dan mengatakan ia juga bisa menahan napas selama 15 menit. Devil membuka topeng di wajahnya dan mengeluarkan uang 100 rupiah yang diberikan Shiv sebagai sumbangan untuk Jumki. Shiv terdiam dan teringat apa yang pernah ia lakukan kepada Devi. Bahkan tanpa disadari, Devi telah tahu Shiv lah penyebab dari semua anak-anak yang sakit seperti Jumki. Shiv mencoba menyerang Devil, namun akibat penyerangan tersebut, Devil melemparnya hingga mengenai aliran listrik tinggi dan membuat Shiv meninggal dunia. Devil tertawa dan penuh kemenangan meninggalkan tempat itu. Semua uang telah berhasil dibawa. Di tempat parkir, ayahnya menemuinya dan menegaskan mungkin Devil tidak akan berhasil meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Ayah Devil memberikan topeng dan membiarkan Devil mengalihkan petugas yang telah mengepung tempat itu dan bersiap dengan senjata di tangannya. Ia membiarkan ayahnya membawa uang hasil rampokannya keluar dari gedung tersebut. Himanshu menodongkan senjatanya dan di saat bersamaan semua anak-anaknya berkumpul dan membuat Himanshu menarik perintah untuk tidak menembak. Himanshu melihat semua anak-anak gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Devil yang telah menyelamatkan mereka semua dari penyakit yang mematikan. 15 November, Menteri Kesehatan yang masih ada hubungan dengan Shiv merasa kesal dan memecat Himanshu karena gagal menangkap Devil, bahkan ia mengusir secara tidak hormat dari ruangannya. Himanshu hanya terdiam dan terkejut ketika melihat Devi datang sebagai Devil, Alsing dan menjadi petugas pengganti dirinya. Keduanya bersalaman seperti tidak pernah saling mengenal dan dalam kesempatan itu Devil mengungkapkan permainannya nampak sempurna dan ia berhasil membodohi semuanya untuk bisa menolong anak-anaknya. Himanshu yang sudah bisa menerima alasan Devil tersenyum dan menutup semua rahasia yang ia tahu tentang Devil kepada diri Devi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kick. Devi atau Devil akhirnya mampu menyelamatkan anak-anak dan mewujudkan impiannya untuk mengobati anak-anak yang mengalami penyakit yang sama seperti Jumki. Walaupun ia harus berjuang mengalahkan musuh-musuhnya, ia pun dapat membuktikan dirinya bahwa ia mampu mewujudkan apa yang ia inginkan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung Islam TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.